Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami. Dengan saya Rahmat Alfi Adinata. Saya Isra Nur Awini. Saya Neng Pupu Syamratul Puadah. Saya Alika Rahayu. Saya Fitri Ramadini. Kami dari mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini, kami akan menjelaskan bagaimana prospek investasi pada pasar modal Indonesia ke depannya. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas akhir dalam diskusi mata pelajaran pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu instrumen investasi yang menawarkan peluang bagi investor untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang. Secara garis besar, produk pasar modal dibagi menjadi 3, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Membeli saham adalah membeli kepemilikan suatu perusahaan. Jika perusahaan memiliki kinerja yang baik, maka akan lebih banyak orang yang mau berinvestasi di perusahaan tersebut. Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Kinerja pasar modal Indonesia sepanjang tahun lalu menunjukkan tren yang cukup positif. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator seperti stabilitas pasar, aktivitas perdagangan, jumlah penghimpunan dana, dan jumlah investor retail yang terus meningkat. Di Indonesia sendiri, pasar modal dikelola oleh Bursa Efek Indonesia. Seperti disinggung sebelumnya, manfaat pasar modal dirasakan oleh negara, investor, maupun emiten. Setidaknya ada 2 faktor pasar modal bagi perekonomian negara. Yang pertama, sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Yang kedua, sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen pasar modal lainnya. Manfaat pasar modal bagi Indonesia. Pertama, sebagai sumber pendapatan negara, yaitu berupa pajak. Setiap pajak yang dikenakan dalam transaksi di pasar modal bisa masuk sebagai kas negara dan dicatat sebagai pemasukan. Yang kedua, membantu menjalankan roda perekonomian, yaitu dengan bertumbuhnya investor yang membeli saham perusahaan yang terdaftar di pasar modal, maka perusahaan tersebut memiliki pendapatan untuk mengekspansi bisnisnya lebih luas. Semakin tumbuh besar perusahaan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi negara. Yang ketiga, menarik investor asing ke dalam negeri. Manfaat pasar modal bagi negara adalah bisa menarik investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri. Jika pasar modal dikelola dengan baik, maka investor asing akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, serta dengan adanya investor asing, perusahaan bisa mengembangkan bisnis menjadi lebih luas lagi. Selanjutnya yaitu manfaat pasar modal bagi investor. Investor dalam hal ini adalah pemodal yang ingin menginvestasikan dananya dengan membeli instrumen-instrumen pasar modal. Siapapun itu, masyarakat biasa pun bisa untuk menjadi investor di pasar modal. Ada banyak manfaat pasar modal yang dirasakan oleh masyarakat, antara lain mendapatkan keuntungan. Manfaat pasar modal bagi masyarakat berikutnya adalah menambah alternatif berinvestasi. Selanjutnya ada instrumen pasar modal. Ada 4 instrumen pasar modal yang diperdagangkan di Indonesia, yakni saham, reksadana, obligasi, dan derivatif. Keempatnya bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda dalam berinvestasi. Yang pertama ada saham. Saham merupakan instrumen pasar modal yang paling populer. Manfaat pasar modal berupa dividen juga didapat dari berinvestasi di saham. Secara sederhana, saham adalah surat tanda bukti kepemilikan seseorang pada suatu perusahaan. Dengan kata lain, Anda membeli saham suatu perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal, maka Anda membeli hak milik terhadap perusahaan tersebut. Karena menjadi salah satu pemilik, Anda berhak mendapatkan dividen atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan untuk kemudian dibagikan kepada para pemilik saham. Semakin besar saham perusahaan yang Anda miliki, semakin besar juga dividen yang Anda peroleh. Kedua ada reksadana. Selain saham, instrumen populer lainnya adalah reksadana. Berbeda dengan saham, di reksadana dana Anda dipercayakan kepada manajer investasi untuk berinvestasi di pasar modal. Tentunya, manajer investasi yang Anda pilih haruslah sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga dijamin keterpercayaannya. Reksadana sendiri terbagi dalam beberapa jenis, yakni reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana terproteksi,
reksadana campuran, reksadana indeks, dan reksadana saham. Yang ketiga ada obligasi. Obligasi adalah surat hutang. Sederhananya, obligasi merupakan surat pernyataan hutang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Keuntungan yang didapat dari investasi obligasi adalah kupon yang terbagi dari kupon fixed dan floating. Keempat ada derivatif. Derivatif adalah surat berharga turunan dari saham atau obligasi. Ketimbang ketiga instrumen pasar modal sebelumnya, derivatif termasuk yang kurang populer di masyarakat. Selanjutnya ada saham blue chip. Saham blue chip biasanya dimiliki oleh perusahaan yang stabil. Saham-saham yang masuk dalam kategori blue chip adalah emiten yang masuk pada daftar indeks LQ45. Indeks LQ45 berisikan 45 emiten yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar yang dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 10 diantaranya adalah sebagai berikut. Kemudian ada jenis investasi yang menguntungkan di masyarakat, contohnya logam mulia. Mulai dari tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 4 Juli 2024 dengan harga buyback 1.248.000 dengan ada perubahan 13.000 dari tanggal 4 Juli 2024. Salah satu jenis atau instrumen investasi yang menguntungkan yang sudah cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia adalah emas. Kelebihan yang ditawarkan oleh salah satu instrumen investasi yang menguntungkan ini adalah nilai aset yang stabil dan memiliki minim resiko. Kestabilan nilai ini cukup menarik minat masyarakat untuk berinvestasi emas. Selain itu, emas juga dinilai sebagai investasi yang menguntungkan dengan tingkat likuiditas yang tinggi. Tanah dan properti, yaitu investasi tanah dan properti juga dianggap memiliki nilai aset yang mampu terus beranjak naik, mengingat kebutuhan masyarakat dalam memiliki tempat tinggal dari waktu ke waktu berdasarkan lokasi dan wilayah di Indonesia. Berdasarkan dari hasil pada pembahasan prospek investasi ini, maka dikatakan bahwa Indonesia, investasi yang paling menguntungkan dalam jangka panjang adalah berinvestasi pada emas. Hal ini sejalan dengan kenaikan pada awal tahun 2024 hingga saat ini. Sebagaimana data, harga emas di Indonesia selalu mengalami kenaikan. Hal tersebut menyebabkan berinvestasi dalam bentuk saham menguntungkan karena banyak investor asing ke Indonesia. Selain itu, investasi pada falas paling tidak menguntungkan karena Amerika selalu menaikkan tarif secara kontinu, di mana dolar Amerika merupakan mata uang acuan nilai tukar dunia sehingga mempengaruhi nilai tukar rupiah ke Indonesia, yang menyebabkan Indonesia selalu mengalami kerugian. Demikian pemaparan dari kelompok kami terkait bagaimana prospek investasi pada pasar modal Indonesia ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.